Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di materi bahasa pemrograman Python ini. Ya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tipe data. Ya. Dan nanti dari pembelajaran kita mengenai tipe data akan saya implementasikan juga dengan membuat sistem perhitungan. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan tipe data itu sendiri ya dalam bahasa pemrograman. Ya, di sini ada yang namanya integer, float, string, ya, boolean, dan masih banyak lagi. Tapi di sini saya akan membahas mengenai integer, float, string, dan boolean. Nah, itu yang akan sering digunakan ya, nantinya di pembelajaran. Nah, di sini yang dimaksud dengan yang namanya integer ya. Di sini integer digunakan untuk pembelajaran atau menggunakan bahasa pemrograman Python ini untuk menulis bilangan bulat. Ya. Integer digunakan untuk menulis bilangan bulat. Ya. Contohnya seperti misalnya 100, 10, ya. Misalkan, bisa nggak dengan huruf min misalnya, atau min 10, min 20, itu bisa nggak? Bisa, itu termasuk dengan bilangan integer ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan float, ya itu adalah bilangan desimal yang menggunakan ada komanya misalnya 10,5, 9,5, atau 5,5, ya, intinya ada komanya. Ya. Sekarang kita coba di sini, misalkan saya pakai data, ya, di sini sama dengan misalkan 10 ya. Di sini. Nah, kita bisa cek caranya bagaimana. Data ini tipe datanya apa sih? Nah, di sini kita bisa cek. Nah, print ya. Misalkan print nih gini, print kurung buka. Ini menggunakan type. Ya, type ini lalu data. Ya. Setelah itu kita bisa run. Ya. Nah, di sini menggunakan class ya, class integer. Ya, tipe datanya adalah integer. Ya. Data ini mempunyai tipe yaitu integer. Ya. Kalau teman-teman belajar OOP di sini pasti sudah paham dengan class ya. Nah, di sini ya kita bisa mengetahui bahwa data sama dengan 10 itu tipe datanya adalah integer ya. Di mana dilihatnya? Dilihatnya dari nilai ini ya. Dari nilai 10 ini ya. Ini ya. Itu ya. Terus kita coba misalkan kita copy di sini biar lebih mudah ya. Misalnya integer digunakan untuk menulis bilangan bulat. Kita ganti di sini float ya. Float digunakan untuk menulis bilangan desimal ya. Nah, di sini kita rubah datanya, jangan kita tumpuk, kita rubah data 2 misalkan. Di sini kita ganti dengan katakanlah 9,5 ya. Nah, di sini kita cek ya. Di sini masih integer ya, sebentar. Oh, mohon maaf. Mohon maaf kenapa ini masih integer karena di sini belum saya perbarui data 2 ya. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Di sini bahwa yang pertama ini adalah integer, yang kedua adalah float ya. Bahwa di sini kalau dia menggunakan 9,5 ya, dia tipenya float ya. Tapi kalau misalnya seperti ini 10,0 ya. Nah, dia tetap dibacanya adalah float ya, karena di sini kita menggunakan koma ya. Walaupun di sini untuk koma yaitu dengan tanda titik ya. Itu ya. Nah, ini adalah untuk penulisan sebuah bilangan ya. Tipe datanya kalau bilangan yang sering digunakan ada dua, yaitu integer dengan float ya. Nah, di sini ada lagi untuk yang namanya string ya. Nah, di sini untuk string ya. Di sini string digunakan untuk menulis sekumpulan
karakter. Nah, atau bisa menulis paragraf atau menulis kalimat ya, itu menggunakan yang namanya tipe data string ya. Atau bisa bisa ditulis dengan str ya. Kalau integer ditulisnya dengan int ya. Nah, di sini kita coba. Di sini data 3 ya. Misalkan di sini kita gunakan katakanlah misalkan saya suka pemrograman. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, kita berubah data 3 ya. Nah, di sini berubah ya. Bahwasannya di sini ya, penulisan seperti ini sifatnya adalah string ya. Intinya di sini sekumpulan karakter ya. Di sini dituliskan dengan string atau bisa ditulis atau disingkat dengan str itu ya. Itu mengenai yang ada pada penulisan kalimat ya. Terus ada lagi ini untuk penulisan benar atau salah ya, yaitu namanya adalah boolean ya. Di sini adalah namanya boolean. Nah, digunakan untuk menentukan nilai true ya, true atau false ya. Kalau dia nilainya true ya, nilainya true bisa kita analogikan menjadi 1. Kalau false dia 0. Kalau nilainya 0 dia pasti salah. Kalau nilainya 1 dia benar ya. Ini dalam penulisan bahasa mesinnya ya. Jadi kalau ditanya, kalau true itu nilainya berapa? 1. Ya, kalau false dia 0. Karena boolean hanya bisa membaca true dan false atau 0 dan 1 ya. Itu. Contoh di sini. Kita tuliskan true ya. Data misalnya ini data 4. Nah, ini data 4 ya. Nah, di sini kalau boolean dia dituliskan dengan bool ya, ini. Ya. Itulah yang namanya tipe data ya, dari integer, float, string ya kan, boolean ya. Ini yang sering digunakan nanti dalam pembelajaran ya. Nah, di sini ada lagi nih. Nah, misalkan kita implementasikan ya. Coba kita implementasikan dalam perhitungan ya. Dalam perhitungan misalkan menghitung luas segitiga katakanlah. Nah, di sini misalkan ya kita tambahkan kode lagi di sini judul. Nah, judulnya di sini adalah print ya. Nah, sistem perhitungan luas segitiga. Nah, di sini kita bisa tuliskan rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2 ya. Nah, misalkan kita bisa tuliskan lagi di sini ya. Print ya. Kita petik sini rumus segitiga. Segitiga adalah alas dikali tinggi ya, lalu dibagi 2 ya. Ini adalah rumusnya. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Misalkan gini. Ada alas ya, alas sama dengan. Nah, untuk memberikan inputan kalau kemarin kita langsung berikan di sini. Misalkan nilainya misalnya 10 ya. Tapi kita bedakan biar user yang memberikan nilainya ya. Jangan dari codingannya. Nah, contohnya seperti ini. Integer, misalkan gini. Input. Nah, di sini masukkan nilai alas. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa melihat perbedaannya dengan cara memberikan input di codingan dan user yang atau pengguna yang memberikan input ya. Perbedaannya di sini. Nah, di sini misalnya tinggi, ya tinggi. Nah, di sini input, lalu tanda petik masukkan nilai tinggi. Nah, di sini ya. Lalu kita olah ya, dari alas dan tinggi ini kita olah rumusnya ya, misalkan hasil dengan sini. Misalkan saya pakai seperti ini, alas ya, alas dikali
tinggi, ya. Lalu di sini pembagiannya di sini dibagi 2, ya. Lalu di sini print. Nah, jadi nilai luas segitiga adalah, ya, nah, kita panggil di sini. Yang dipanggil adalah hasil. Ya. Nah, coba kita running. Nah, saat di running muncul seperti ini, kita disuruh memberikan inputan. Ya, inputannya di sini bukan di codingan ya. Nah, kita masukkan nilai alas berapa? Misalkan 10. Enter. Nah, masukkan tinggi, katakanlah misalkan sama 10. Nah, di sini terjadi sebuah error. Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini errornya adalah cannot multiply sequence by no integer of type str. Ya. Di sini sifatnya alas dan tinggi ini sifatnya masih string. Ya. Di sini sifatnya masih string. Nah, belum kita identifikasikan. Kalau misalkan kita identifikasikan misalkan dengan tipe data, misalkan inputan alas itu mau kita gunakan untuk bilangan desimal atau bilangan bulat. Nah, misalkan kita pakai misalkan ini pakai integer. Kita berikan di sini integernya int ya, kurung buka, lalu tambahkan kurung tutup di belakang sini ya. Nah, ini juga sama tinggi ya. Int atau integer ya, kurung tutup ya. Kurung tutup ya. Lalu di sini hasilnya kita apa? Hasilnya mau bersifat apa? Misalkan float juga misalnya kita bedakan float ya. Kita berikan seperti ini. Ini ya. Coba kita running. Ini 10. Ini 10. Nah, benar ya kan? Sistem ini bisa berjalan ya kan? Sistem perhitungan ini bisa berjalan. Sistem perhitungan luas segitiga di running dari sini judul ini ya. Nah, di sini rumus segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2, yang di running adalah print ini ya. Lalu ini masukkan nilai alas. Nah, dari fungsi input ini kita ada tulisan ini, masukkan nilai alas lalu ada inputan ya, user yang memberikan inputan ya. 10 ini 10 ya, tinggi ini 10 hasil ya kan ini ya. Ini 10. Nah, sini di hasil diolah float alas kali tinggi bagi 2 ya kan. Nah, di sini muncullah 50,0. Kalau sifatnya float, dia pasti ada komanya walaupun itu koma 0 ya. Nah, misalkan di sini kita pakai dari 10 ya. Nah, dikali misalnya tadi dikali 5 ya kan, misalnya dibagi kali katakanlah 3 ya kan. Nah, ini 15,0. Tapi kalau misalkan ini kita rubah ke integer. Nah, kita rubah nih ke integer hasilnya ya kan. Misalkan ini 10 dikali 10. Perbedaannya adalah di sini. Ya. Integer dan float perbedaannya ada di sini. Ya. Jadi teman-teman harus paham. Ya. Jadi inilah salah satu penggunaan tipe data. Ya. Dan ini adalah tambahan untuk memberikan assignment atau memberikan nilai pada sebuah variabel. Ya. Kalau kemarin kita belajar memberikan nilai pada sebuah variabel itu pada codingan, tapi ini yang memberikan nilai adalah usernya sendiri, terserah usernya ya. Jadi itu lebih user friendly ya, itu ya. Itu untuk materi hari ini ya, sangat mudah dan sangat easy ya. Silakan bisa diikuti ya, kalau kurang paham bisa kembali ya atau diputar ulang ya. Itu untuk videonya ya, dan ada video pertama dan kedua itu yang sudah saya buat ya. Nanti juga akan saya buat implementasi looping ya, yaitu for ya. Kalau tadi kemarin kita menggunakan loopingnya menggunakan array, nanti kita bisa implementasikan tidak menggunakan array ya. Itu ya untuk materi hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu bagi teman-teman yang mau belajar atau Bapak Ibu guru yang mau digunakan untuk referensi sebagai pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.